Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Halawa, BP 23.13302.009. Ini adalah video tentang laporan kunjungan lapangan Kebun Teh Danau Kembar Solok mata kuliah penguasaan mutu agroindustri. Yang mengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur I Ketut Budaraga MSI dengan jurusan Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti 2026. Adapun latar belakang yang diambil yaitu teh merupakan salah satu komoditas agroindustri yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan membutuhkan penguasaan mutu yang baik untuk menjaga kualitas produk. Adapun bahan bakunya, adapun penguasaan mutu yang sangat penting pada seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, pengemasan hingga penyimpanan produk akhir. Kunjungan lapangan kebun teh ini untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa seperti saya. Tujuan kunjungannya itu mengetahui proses pengolahan teh di lapangan, mengidentifikasi sistem pengawasan mutu produk teh, mengetahui standar mutu produk teh, mengamati faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Manfaat kunjungan ini menambah wawasan mahasiswa mengenai pengawasan mutu agroindustri, memahami penerapan teori di industri nyata, mengetahui proses pengendalian mutu produk teh. Adapun gambaran umum yang atau profil kebun teh yang telah kami kunjungi, yaitu nama perusahaan itu atau perkebunan itu yaitu PT Perkebunan Nusantara 4 PTPN 4 Regional 4. Lokasi yaitu di Jorong Kayu Jauh, Nagari Batam Barus, Kecamatan Gunung Talang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Jenis produk yaitu teh hitam, yang diproduksi itu teh hitam. Luas perkebunan lebih dari 580 hektar sampai dengan 600 hektar. Jumlah produksi perharinya mencapai 35 ton. Itu pucuk basahnya, ya. Kondisi lingkungan yang ada di pabrik tersebut yaitu ketinggian tempat mencapai 1300 sampai 1600 mdpl. Suhu lingkungan mencapai 18 sampai 25 derajat Celcius, curah hujan 2600 sampai 2686 mm per tahun. Kondisi tanah jenis tanah andosol dan latosol. Adapun proses produksi teh yaitu mencapai pemetikan daun, pelayuan, penggulungan, fermentasi, pengeringan, sortis dan penguatan. Sistem pengawasan mutunya yaitu yang diamati yaitu contohnya langsung saja pemetikan daun teh. Daun yang dipetik adalah daun pucuk dan 2 daun muda. Pelayuan mengurangi kadar air dan segar. Penggulungan membentuk daun dan mengeluarkan cairan sel. Fermentasi membentuk warna dan aroma khas teh. Pengeringan mengurangi kadar air hingga stabil. Sortir atau sortasi memisahkan teh berdasarkan ukuran dan kualitas. Pengemasan produk dikemas dalam kemasan berudara. Standar mutu produk yaitu warna teh hitam, aroma harum khas teh, kebersihan bebas dari benda asing, kadar air rendah sesuai standar yang ada, kemasan utuh dan tertutup rapat, penyimpanan aman dan terkendali. Adapun pengamatan yang kami lakukan yaitu seperti kebersihan alat, kebersihan ruang produksi, kehigienisan pekerja dan pengolahan limbah. Analisis pengawasan mutu agroindustri lainnya yaitu faktor yang mempengaruhi mutu produk teh. Faktornya yaitu seperti bahan baku. Bahan baku merupakan faktor utama yang menentukan kualitas teh. Karena dalam pucuk teh yang muda dan segar menghasilkan mutu teh yang lebih baik. Kadar air. Kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan mempercepat kerusakan produk. Oleh karena itu kadar air harus dikendalikan selama proses pengeringan. Suhu pengolahan juga penting karena suhu pengolahan itu proses pelayuan, fermentasi dan pengeringan sangat mempengaruhi warna aroma teh. Sanitasinya yaitu kebersihan peralatannya, ruang produksi dan pekerja sangat berpengaruh terhadap keamanan dan mutu produk. Penyimpanan produk teh harus disimpan pada tempat yang bersih, kering dan terlindung. Kesesuaian dengan teori mata kuliah. Kesesuaiannya itu teori pengawasan mutu produk harus dikenal sejak bahan baku diterima hingga produk akhir dipasarkan. Pengawasan bahan baku dilakukan melalui seleksi daun teh yang memenuhi standar GMP, sains higienis dan bertujuan
seperti quality control dan good manufacturing. Adapun pembahasan masalah dan solusinya itu, risiko kontaminasi dalam proses produksi, solusinya itu meningkatkan sanititas peralatan dan lingkungan kerja. Kadar air produk tidak stabil itu permasalahannya, dan solusinya adalah melakukan pengawasan suhu dan waktu pengeringan secara efektif. Dan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang boleh kita ambil yaitu kebun teh Danau Kembar Solo ini adalah telah menaruh sistem pengawasan mutu mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Faktor yang mempengaruhi mutu telah meliputi kualitas bahan baku dan suhu pengolahan, kadar air, sanitasi, dan sistem penyimpanan. Saran saya sebagai mahasiswa yaitu perusahaan perlu terus meningkatkan penguasaan mutu terutama dalam menggunakan bahan baku dan proses pengeringan. Sanitasi dan higienis pekerja perlu dipertahankan serta ditingkatkan melalui pelatihan rutin. Dan lampirannya yaitu pengawasan mutu dilakukan mulai dari pemetikan daun teh hingga pengemasan produk. Apa standar mutu produk teh yang digunakan perusahaan? Standar mutu yang meliputi warna, aroma, kadar air, kebersihan, dan lain sebagainya. Bagaimana pengendalian mutu bahan baku dilakukan? Pengendalian bahan baku dilakukan melalui seleksi pucuk teh yang sesuai standar petik. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menjaga kualitas produk? Kendala utama adalah cuaca, mengakukan dan daun teh. Bagaimana penerapan sanitasi dan higienis produksi? Sanitasi diterapkan melalui pembersihan alat, penggunaan APBD, dan lain sebagainya. Sekian saja video untuk laporan saya, dan sampai jumpa, sampai bertemu di laporan-laporan atau makalah berikutnya. Sekian saja, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.